Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah. Wa yadhkuru lahum min awsafi kamilih. Allah sebutkan bagi hamba-hamba di antara sifat-sifat kesempurnaannya, wa nu'uti jalalih, ya, sifat-sifat kemuliaannya, ma yajribu qulubahum ilal mubadarah, membuat hati mereka bersegera bergegas ila da'watihi, untuk senantiasa berdoa kepadanya, memohon kepadanya, wal musara'ati ila ta'atihi, bersegera melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya, wat tanafusi fil qurbi min, berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah. Wallahi sekarang kita beri perumpamaan lagi supaya gampang. Seorang pejabat, orang berlomba-lomba dekat kepadanya, ya enggak? Pasti. Kalau bisa menjilat. Subhanallah. Seorang yang dikatakan konglomerat, orang berlomba-lomba mendekat kepadanya. Segala macam cara supaya dikenal oleh orang tersebut, supaya dikenal konglomerat, dikenal pejabat. Apa yang dilakukan? Mendekat kepadanya, mendekat kepada kekuasaan, mendekat kepada kekayaan, menjilat, mencari keridhaannya. Subhanallah. Ya. Inilah makhluk. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala? Subhanallah. Yang akan membuat seorang yang mengenalnya akan berlomba kepadanya, berlomba untuk berdekatan kepadanya, ya. Waluzumi dzikrihi wa syukrihi, akan membuat hamba senantiasa berzikir, mengingat Allah dengan segala macam limpahan kebaikannya, bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatih, berusaha beribadah sebaik mungkin yang dapat dia kerjakan untuk Allah tabaraka taala. Subhanallah. Seseorang yang begitu ingin mendapatkan kecintaan daripada tuannya, maulanya, ya, kepada orang di atasnya, kepada atasannya, dia akan berbuat secara maksimal. Dia akan loyal kepada pimpinannya, kepada pimpinan. Dia akan mengerjakan semua perintah pimpinannya. Bahkan dia tak peduli siang maupun malam, demi mencari kecintaan pimpinannya, semua dia lakukan. Bahkan wallah, kadang dia nekat mengorbankan apanya? Dirinya untuk orang yang dia agungkan. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala? Subhanallah. Wa yadhkuru sifatahu aidan inda targhibihi lahum wa tarhibihi wa takhwifihi. Dan Allah juga menyebutkan antara sifat-sifatnya, ya. Ada sifat-sifat yang membuat manusia berharap kepada Allah, dan ada sifat-sifat Allah yang membuat manusia takut kepada Allah. Dijelaskan tentang azabnya, membuat orang takut. Dijelaskan tentang rahmatnya, membuat orang berharap. Nabi ibadi, wahai Muhammad, beritahukan kepada semua hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, aku ni zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa kalian akan kuampunkan, sebesar gunung, sebesar bumi pun dosa kalian akan kuampunkan. Ini akan menciptakan rasa harap dalam diri seorang hamba. Setelah itu Allah katakan, wa anna adzabi huwal adzabul alim, kabarkan wahai Muhammad kepada mereka, azabku begitu dahsyat. Melahirkan sifat takut kepada Allah. Subhanallah. Ya. Wa yadhkuru sifatahu aidan inda targhibihi lahum wa tarhibihi wa takhwifihi liyu'arrifa al-quluba man takhafuhu wa tarju, agar Allah kenalkan hati-hati hamba bahwasanya ada zat yang wajib dia takuti, ada zat yang wajib dia harapkan, wa targhab ilaihi wa tarhab minhu, ada zat yang dia harus berusaha berlari daripada kemaksiatan, menjauhnya dan berlari kepadanya dengan segala macam bentuk ketaatan. Wa yadhkuru sifatahu aidan inda ahkamihi, dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran banyak sifat-sifatnya ketika menyebutkan tentang hukum-hukumnya. Inda ahkamihi wa awamirihi, ketika disebutkan perintah-perintahnya, wa nawahi, ketika disebutkan larang-larangannya. Hampir setiap ayat pasti ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kadang di pangkal, kadang di tengah, kadang di akhir. Subhanallah. Ketika menyebutkan tentang hukum-hukumnya pun Allah sebutkan sifat-sifatnya. Subhanallah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri, laki-laki, perempuan, potong tangan-tangan keduanya. Jazaan bima kasaba nakalan min Allah,
Inilah balasan bagi apa yang dia perbuat. Wallahu azizun, Allah Maha perkasa. Subhanallah. Hakim dan Maha bijaksana. Dia Maha perkasa untuk memotong tangan-tangan kalian, dan semua keputusan yang mengandung kebijaksanaan. Senantiasa dalam perintah-perintahnya, dalam hukum-hukumnya dia selipkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Subhanallah. Ya, liyu'azzimal ibadu amrahu, agar hamba-hamba mengagungkan perintahnya, wa yalzimu syar'ahu, agar hamba-hamba menjalankan syariatnya. Faqalla an tajida ayatan, hampir-hampir sulit engkau dapati ada satu ayat fiha hukmun min ahkamil mukallafin, dalamnya ada hukum-hukum yang Allah bebankan kepada mukallaf, illa huwa ya mukhtatamah, kecuali semua ayat tersebut ditutup bisifatin min sifatihi au sifatain, terkadang ditutup dengan satu sifat daripada sifat Allah, terkadang dengan dua daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, dua sifat Allah sebutkan sekaligus. Wallahu azizun hakim. Subhanallah. Wa qad yadhkuru sifata fi awal ayat, kadang-kadang dia sebutkan sifatnya di awal ayat. Wa wasatiha, di tengah-tengahnya, wa akhiriha, di akhirnya. Ka qaulihi, contohnya, ini contoh. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar. Ini sifat Allah yang pertama, disebutkan di pangkal ayat. Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya. Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, berbisik-bisik dia, suamiku si fulan ya menzihar diriku. Dia katakan, aku haram mencampurimu sebagaimana aku haram mencampuri ibuku. Ya Rasulullah, setelah aku tua, setelah aku lahirkan untuknya anak yang banyak, seperti ini dia buat kepadaku. Dia berbicara dengan perlahan-lahan. Subhanallah. Sehingga Aisyah pun tidak mendengar, kecuali hanyalah suara-suara yang tak jelas. Tapi Allah Jalla wa'ala, kata Aisyah, subhanallahulladzi sami'a sam'uhul aswat, Maha suci Allah yang semua pendengarannya, yang pendengarannya mendengar segala macam suara. Aku yang berdekatan dengan Khawlah tidak mendengar, dia dari atas aras, dari atas langit ketujuh mendengar apa yang dikatakan Khawlah kepada Rasulullah. Subhanallah. Aisyah enggak dengar, Allah dengar di atas langit ketujuh. Subhanallah. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah benar-benar sedang mendengar perbincangan kalian berdua di tengah-tengah, tadi di pangkal, mendengar ini di tengah-tengah. Innallaha sami'un basir. Bagaimana Allah tidak mendengar sementara dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia gabungkan dua namanya di sana, mengandung dua sifat, sifat mendengar lagi melihat. Di pangkal ada sifat mendengar, di tengah ada sifat mendengar, di akhir ada sifat mendengar. Subhanallah. Bukan hanya sekedar mendengar, juga melihat. Subhanallah. Wa yadhkuru sifatahu 'inda su'ali ibadihi li rasuli'an. Dan dia menyebutkan sifat-sifatnya ketika hamba-hamba bertanya kepada Rasul tentang Allah. Wa yadhkuruha 'inda su'alihim lahu. Dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya ya 'inda su'alihim lahu an ahkamihi, ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum, Allah juga selipkan di sana sifat-sifatnya. Subhanallah. Wa ahkamuhu kulluha qa'imah ya. Wa yadhkuruha 'inda su'alihim lahu an ahkamihi wa ahkamuhu kulluha qa'imatun li dzikri asma'ir rabbi wa sifatihi. Dan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan, yang dibebankan kepada manusia, semuanya tak pernah lepas daripada nama-nama Allah tabaraka taala dan sifat-sifatnya. Hatta inna salata, sampai-sampai salat la tan'aqidu illa bi dzikri asma'ihi wa sifatihi, tidak sah kecuali dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tak akan mungkin sah salat tanpa takbir. Apa lafaz takbir? Allahu Akbar. Tak ada Allahu Akbar, tak sah salat. Allahu Akbar.
Subhanallah. Fadzakara asma'ahu wa sifatahu. Fadzikru asma'ihi wa sifatihi ruhuha wa sirruha. Bahkan jadilah salat itu rahasianya, inti pada salat itu adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itulah ruh salat, itulah inti salat, itulah rahasia salat. Subhanallah. Yashabuha min awwaliha ila akhiriha. Semenjak awal sampai akhir salat semuanya nama-nama Allah. Apa terakhir salat? Katakan assalamu alaikum. Assalamu nama Allah. Makna assalamu nama Allah adalah zat yang berkaitan dengan diri Allah. Assalamu makna adalah selamat daripada segala macam bentuk cacat, aib, celah. Yang kita katakan Allahumma antas salam, wahai Tuhan engkaulah zat yang assalam. Apa makna salam? Wahai Tuhan engkaulah zat yang selamat daripada segala macam celah, cerca, celaan hamba-hamba kepadamu. Mereka mengatakan engkau beranak, engkau maha suci wahai Tuhan, engkau selamat daripada apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan engkau berbini, selamat engkau Tuhan daripada apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan engkau lupa. Dan begitulah makna salam, kembali kepada zat Allah, maknanya Allah selamat daripada segala macam celah, cacat, kekurangan. Makna salam daripada sifat Allah yang berkaitan dengan hak hamba-hambanya dalam makhluknya. Allah lah zat yang menyelamatkan hamba-hamba. Assalam maknanya adalah zat yang menyelamatkan hamba dari mara bahaya, dari petaka, musibah, dari bencana, dari kekufuran dan seterusnya. Dialah Tuhan yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang maha selamat, dia pula Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita mengatakan dalam salat kita terakhir assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkan kepada orang yang di samping kita atau malaikat di samping kita, semoga Allah Tuhan yang maha selamat daripada segala macam cacat dan celah menyelamatkan kalian. Subhanallah. Dari awal ada asmaul, ada di sana nama-nama Allah. Dari awal sampai akhir. Subhanallah. Maka di hari kiamat ikhwatil kiram, semua beban syariat ini lepas. Tak ada kewajiban salat, tak ada kewajiban berpuasa, semua lepas. Apa yang bersisa di hari kiamat? Di surga nanti, apa yang bersisa? Ini yang bersisa. Puji-pujian kepada Allah. Ini yang tak akan pernah hilang. Subhanallah. Bukan dalam bentuk beban di sana, tapi dalam bentuk tanda kesyukuran, kenikmatan seorang hamba. Semua beban lepas di dunia ini. Kita capek-capek datang sholat, puasa, jihad, zakat, semuanya sampai kita meninggal. Nanti ketika telah masuk surga semua beban hilang. Apa yang bersisa daripada semua ini? Tidak ada yang bersisa kecuali apa? Zikrullah tabaraka ta'ala. Wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah adalah sebesar-besar amalan yang tak akan pernah hilang walaupun telah masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Sedikit lagi, tiga baris lagi. Sabar antum, jangan pulang. Wa inna ma amara bi iqamatiha liyudhkar bi asma'ihi wa sifatihi. Bahkan salat itu Allah SWT perintahkan tujuannya adalah untuk mengingat Allah, berzikir, menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kata Allah dalam surat Thaha, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Esensi inti daripada salat adalah agar kita berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Karena itulah dalam surah Al-Jumu'ah Allah katakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Jika telah dikumandangkan azan di salat Jumat, maka hendaklah akan bergegas menuju zikrullah. Apa maksudnya di situ? Salat Jumat. Maka salat ditegakkan untuk zikrullah tabaraka taala. Wa hakadha sya'nu fi jami'i ta'at. Begitulah segala macam bentuk ketaatan, wa anwa'il qurab, segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang mendekatkan seorang kepada Allah. Semuanya kita kerjakan untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah. Haji itu untuk berzikir, menyembelih. Bayangkan antum sembelih kambing, setelah itu kita makan dagingnya, kita cincang-cincang dia. Apa yang antum sebutkan ketika menyembelih kambing? Apa? Bismillah, Allahu Akbar, untuk berzikir kepada Allah tabaraka taala.
supaya kita teringat ini makhluk dia ciptakan, ini makhluk kita sembelih untuk kita nikmati, sembah dia. Wallahi semua makhluk diciptakan untuk kita, semua makhluk. Kambing-kambing yang banyak yang antum pelihara itu, lembu-lembu, sapi-sapi itu diciptakan bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk kita. Subhanallah. Beribu-ribu telur ikan di lautan, ikan merah, ikan kakap, ikan kerapu, semuanya untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia Allah ciptakan, untuk mengabdi kepada manusia sebagai sarana agar mereka mau sembah Tuhannya. Subhanallah. Fa ma'rifatul asma'i was sifati asasus sa'adah. Maka mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya adalah pilar segala macam bentuk keberuntungan, kebahagiaan. Wal madkhal li kulli khairin, dialah pintu yang membuka segala macam bentuk kebaikan. Wat taufiqu biyadillahi wahdah, tapi hanya taufik milik Allah semata. Dia tidak berikan kepada semua orang, dia berikan kepada orang-orang yang cintai. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya mulia, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang mahal ini.